Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyam Irfan Faras dengan NIM 2052417 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang ikhlas. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberi beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada hari ini dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam juga semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amaliyah hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amal itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah untuk diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas merupakan kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya, seperti sholat ya sholat, makan ya makan, pergi ya pergi saja, begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'atuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas ini. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi. Sufi sendiri atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik. Dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik. Begitu juga seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak kecuali manusia itu yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia akan berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut, terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan ikhlas tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan? Sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, jika kita sedang membawa uang, marilah kita sisihkan ke kotak amal.
Bukan begitu, ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita contohin, ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukin ke dalam kotak amal. Jangan raba-raba uang besaran uang itu. Jangan juga diingat-ingat tadi uang yang besar di mana, di atas atau di bawah, di samping kanan atau di samping kiri. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat jika sudah mencari-cari alasan. Prinsip tersebut akan hilang. Maaf, bisa diulang. Saya ulangi. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip itu akan hilang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lengkapnya, teman-teman dapat melihat dari sumber lain, mungkin dari YouTube, dari website yang tersedia di internet, dari buku, ataupun dari sumber lainnya tentang apa itu ikhlas, atau bahkan tentang ilmu yang lain, seperti sabar, takwa, beramal, beriman, dan lain-lain. Semua dapat dijangkau di segala sumber, sebagaimana kita dapat menggunakan dengan baik dan benar. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Musrif, terima kasih untuk semuanya, waktu dan tempat yang telah diberikan oleh saya, diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.